Sore ini hujan deras, rintik-rintik deras, dan suaranya begitu jelas. Pernah suatu saat satu keluarga pulang dengan mobilnya melewati hutan karet, dan dalam perjalanan itu hujan datang. Begitu derasnya, bahkan disertai dengan angin yang kencang. Ketika suatu mobil sedang melintas di hutan karet, tiba-tiba angin yang kencang itu menumbangkan satu pohon, dan pohon itu menimpa mobil tersebut. Salah seorang dari penumpang yang masih belia itu meninggal di tempat. Karuan saja orang tuanya sedih pedih dan juga sangat berduka pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu realita bahwa sesungguhnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, bahkan beberapa waktu kemudian setelah saat ini. Sekalipun kita hidup dengan perakiraan, hidup dengan perencanaan yang matang, namun bagaimanapun yang menguasai tatanan dan hukum alam itu adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah yang kita sembah, kita tinggikan, dan kita muliakan, bukan kita. Kita bisa memperakirakan, kita bisa memprediksi, kita bisa berencana, kita bisa membuat rencana yang sangat matang. Namun apa yang terjadi nanti, kemudian besok hari, semua hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu ada pesan yang bijaksana. Memang hidup tanpa perencanaan berarti perencanakan untuk gagal. Oleh karena itu dalam hidup ini siapapun kita harus membuat satu perencanaan. Namun di dalam pelaksanaannya, day by day, hari lepas hari, jam lepas jam, menit lepas menit, detik lepas detik, kita harus menjalaninya dengan iman, melakukannya dalam nama Tuhan Yesus, melakukannya dengan keyakinan Yesus menyertai kita. Itu nasihat yang bijaksana. Namun demikian, ada satu ungkapan yang membuat kita berpikir lagi. Dikatakan demikian, firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kata Tuhan sudah dekat ini bisa ditafsirkan, oh ini adalah hari-hari akhir zaman. Ada yang menafsirkan begitu. Tapi kalau Tuhan sudah dekat, itu dikaitkan dengan umur hidup kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini. Tetapi setiap kali kita menyelesaikan satu hari dalam kehidupan kita, berarti hari-hari akhir kita semakin mendekat. Hari-hari akhir kita semakin mendekat. Dan jikalau sewaktu-waktu Tuhan menginginkan kita, bahkan kita pun tidak bisa mengelak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, baiklah, kesempatan hidup sementara di dalam dunia ini menjelang hari akhir tiba, hari berakhirnya hidup kita tiba. Marilah kita gunakan seluas-luasnya untuk melakukan atau berbuat yang terbaik atau berbuat baik. Sebab kita ini adalah ciptaan Allah. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Esensi dalam hidup kita adalah melakukan pekerjaan yang baik, berbuat baik, segala sesuatu yang terbaik yang harus kita lakukan sepanjang umur hidup kita. Dan ketika kita melihat masa depan dan hari esok kita harus tahu bahwa kesempatan itu begitu singkat, hidup sementara di dalam dunia ini. Oleh karena itu, Tuhan ingin kita menjadi saksinya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Selamat melanjutkan perjuangan dan perjalanan hidup.
tetap dan selalu berbuat baik. Tuhan beserta kita. Immanuel.